Kisah. Cerita kali ini bercerita tentang akibat dari ketamakan seseorang. Julia, seorang wanita keturunan Australia, tinggal di Malaysia pada waktu masih kecil. Dia datang ke Malaysia pada umur 4 tahun karena kondisi pekerjaan orang tuanya. Julia sempat bercerita tentang pengalaman seramnya pada waktu tinggal di sana. Begini ceritanya. Julia mengalami pengalaman seramnya pada saat dia berusia 7 tahunan. Pada saat itu, Julia tinggal di sebuah komplek perumahan dengan rumah yang berdempet-dempetan. Julia yang masih kecil sangat senang bermain sepeda di komplek perumahannya karena cukup aman. Mobil maupun motor jarang melewati jalan di sana. Setelah tinggal beberapa tahun di sana, para tetangga pun sudah cukup mengenal Julia dan keluarganya. Jadi orang tua Julia cukup tenang membiarkan Julia bermain sepeda sendirian di komplek. Suatu sore, Julia yang sudah capek main sepeda mengarah pulang ke rumahnya. Sewaktu Julia sampai di depan rumahnya, dia melihat ada seorang nenek-nenek dengan punggung yang bungkuk sedang menyapu di depan rumah tetangganya. Melihat itu, Julia seakan terpaku di sepedanya sambil melihat ke arah nenek itu. Siapa itu ya? Kok nggak pernah lihat? Julia merasa penasaran karena tidak mengenal nenek itu. Apalagi nenek itu memakai jilbab yang sangat panjang hingga menutupi seluruh wajahnya. Tiba-tiba, nenek itu menyingkap jilbabnya ke belakang dan mukanya pun terlihat jelas oleh Julia. Julia terdiam dan melotot melihat muka nenek itu yang merah dan melepuh. Hidung yang hanya tersisa lubangnya saja membuat suara nafas nenek itu terdengar dengan sangat jelas di telinga Julia. Mata nenek itu yang berwarna kuning seakan menembus jiwa Julia. Nenek itu menghentikan sapunya dan mulai berjalan ke arah Julia perlahan-lahan. Julia langsung sadar bahwa sosok yang dilihatnya itu bukanlah manusia. Dia ingin lari masuk ke rumahnya tetapi badannya tidak bisa digerakkan. Julia, ayo masuk, udah mau maghrib nih, ntar papa marah loh. Tolong kak, tolong! Teriakan kakaknya seakan memecahkan mantra dari nenek itu dan membuat Julia bisa menggerakkan badannya lagi. Julia langsung berlari ke dalam rumah dan berteriak minta tolong. Sesampai di dalam rumah, Julia langsung menangis dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Mana? Coba papa lihat. Ayahnya seakan tidak percaya. Julia yang ketakutan pun memeluk erat lengan ayahnya sambil keluar rumah. Tuh, mana? Nggak ada siapa-siapa. Kamu melindur kali. Enggak pak, tadi beneran ada. Sudah itu semua cuma di pikiranmu saja. Ayahnya yang berasal dari Australia tidak percaya akan hal-hal seperti itu. Pada saat makan malam, terdengar suara ketukan dari pintu utama. Siapa malam-malam gini? Tolong dong bukan pintunya. Oke. Ayahnya yang mendengar itu menyuruh kakak Julia untuk membukakan pintu. Entah kenapa, perasaan Julia tidak enak dan langsung menghentikan kakaknya. Tunggu kak, biar aku aja. Julia perlahan berjalan menuju pintu utama. Suara ketukannya tidak pernah berhenti, seakan tidak sabar untuk dibukakan pintunya. Julia yang agak ketakutan mengecek terlebih dahulu dan tidak langsung membukakan pintunya. Dia pun membuka sedikit korden di jendela dan mengintip keluar. Julia berteriak sambil berlari kembali ke meja makan karena melihat punggung bungkuk nenek yang tadi dilihatnya. Mendengar itu, ayahnya bertanya, Ada apa Julia? Nenek yang tadi datang lagi pak. Nenek halusinasi kamu tadi. Jangan aneh-aneh. Kita nggak boleh nggak sopan sama tamu. Papanya memarahi Julia sambil berjalan ke arah pintu agar dapat meminta maaf kepada tamunya. Jangan pak, jangan. Julia berteriak sambil menarik tangan ayahnya. Untungnya, usaha Julia tidak sia-sia karena berhasil membuat ayahnya berhenti sebentar di depan pintu utama sebelum sempat mengeluarkan amarahnya. Ayahnya mendengar suara ketukannya berubah menjadi lebih keras. Suaranya seperti pintu yang dipukul dengan keras. Lalu terdengar suara seperti pintu yang dicakar-cakar. Ayahnya kaget dan merasa beruntung karena belum membuka pintunya. Suaranya yang tidak henti-henti membuat ayahnya waspada. Kalian semua pergi ke kamar dulu.
Coba papa telepon polisi ya. Tiba-tiba suaranya berhenti dan suasana heningnya seakan mencekam seluruh orang di rumah itu. Lalu terdengar suara kecil yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Suaranya seperti orang yang kesusahan bicara. Ini pasti iblis nenek itu. Julia langsung menangis dengan histeris. Ayahnya berusaha menenangkan Julia. Sudah, kan bisa aja maling. Untungnya, suara itu hanya berlangsung sekitar 1 jam. Dan ayah Julia pun langsung menelpon polisi. Pada saat polisi datang, ayah Julia membukakan pintu. Ayahnya kaget bukan main, melihat bekas cakaran di pintu utamanya. Permisi, kami menerima laporan ada kejadian aneh di sini. Polisi bertanya sambil melihat bekas cakaran itu. Ayah Julia pun menceritakan yang terjadi, bahkan memanggil Julia untuk menjelaskan kejadian yang dialaminya pada sore hari. Polisi yang mendengar cerita itu pun memberikan penjelasan. Sebenarnya itu bukan di bidang kami. Yang kalian alami adalah gangguan hantu kumkum yang cukup terkenal di Malaysia. Apakah hantu bisa mengganggu manusia seperti itu? Begini ceritanya. Awalnya kumkum pun manusia. Menurut legenda, dahulu kala kumkum adalah seorang wanita cantik di Malaysia yang tidak pernah puas dengan penampilannya. Jadi, dia beralih ke ilmu hitam dan bertemu dengan satu dukun. Dia diberikan sebuah ramuan dan diberi syarat untuk tidak melihat pantulan dirinya di cermin selama 30 hari. Tetapi wanita itu merasa sangat penasaran. Setiap kali memegang mukanya, dia bisa merasakan kulitnya bertambah halus dan semua keriputnya menghilang. Bahkan orang-orang yang melihatnya pun memuji kecantikannya. Pada hari ke-29, rasa penasarannya tidak lagi bisa dibendung. Dan dia melihat ke cermin. Sesaat itu juga, cerminnya retak. Dan begitu juga wajah wanita itu. Wajahnya melepuh dan menjadi jelek seperti monster. Dengan putus asa, dia datang ke dukun itu lagi dan bertanya bagaimana cara memperbaikinya. Dukunnya hanya memberikan satu cara, yaitu meminum darah gadis kecil. Semenjak itu, hantu kumkum terus mencari mangsanya.